Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rahman. Kita sekarang akan studi kasus Excel lagi. Kali ini membahas tentang nomor induk kependudukan yang ada di kartu tanda penduduk yang kita punya dari pemerintah, yang dimana diterbitkan dari kecamatan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang ada di dalam NIK? Kita sekarang coba buka kode wilayah.id. Di sini menyediakan data daftar kota dan wilayah hingga ke kelurahan. Bisa dilihat di sini kode wilayah.id siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan. ID lengkap berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2019 hingga tingkat kelurahan desa. Jadi dari mulai provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan, datanya sudah dikumpulkan di kode wilayah.id. Kita tinggal klik tombol unduh di sini, maka akan tampil sebentuk CSV yang disediakan oleh situs tersebut. Kita tinggal save. Untuk nama filenya kita rename aja ke kode wilayah.csv. Oke, kita buka saja filenya. Oke, di sini sudah ada daftar kode dan daftar wilayah yang disediakan oleh situs tersebut. Sudah dirangkum dalam CSV ini. Hal yang pertama kita lakukan, kita copy saja dulu data ini. Kita copy, kemudian kita buat worksheet baru. Kemudian kita paste value. Oke. Nah, di situsnya disebutkan bahwa data ini sudah dibersihkan. Mungkin datanya variatif ya. Sekarang kita juga perlu membersihkan data yang ini. Kita bisa lihat di kolom A ini ada data kode-kode dari wilayah, baik itu provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, sampai ke kelurahan. Membersihkan ini bagaimana? Kita bisa lihat di data ini. Misalkan ini untuk kecamatan Bakungan 11.01.01. Sedangkan pada NIK di KTP tidak ada simbol titik. Berarti kita harus membersihkan datanya dulu. Titiknya ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita insert new column. Kemudian di sini kita gunakan fungsi dari substitute. Dengan substitute teks yang akan kita olah. Kemudian all text-nya apa? Kita akan merubah titik menjadi kosong, atau kita akan menghapus titiknya. Tanda petik, karena ini merupakan teks atau string, titik, kemudian diganti dengan apa? Kosong, atau kita hapus. Kita tinggal lakukan dengan petik 2 sebanyak 2 kali tanpa ada spasi atau karakter apapun. Kemudian kita tutup kurung, enter. Ke bawahnya tinggal kita double klik di bagian pojok kanan bawah seperti ini. Nah, data yang ada sudah siap. Kita rename sheetnya menjadi daftar wilayah. Oke, sekarang kita tambahkan sheet baru. Di sini kita misalnya mau mempunyai nomor NIK 3273, kemudian 05 17 08 45 0001. Ini saya rubah dalam bentuk teks. Saya rubah lagi satu. Oke. Ini adalah NIK. Ini saya beri keterangan sebagai NIK. Oke, untuk lebih jelasnya, nah saya zoom seperti ini. Saya besarkan. Oke.
Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 karakter, 16 nomor, yang dimana artinya beda-beda. Sekarang saya coba pecahkan. 32 ini dalam ketentuannya, 32 ini adalah kode dari provinsi, 73 ini kode kota atau kabupaten, 05 adalah kode kecamatan. Kemudian di tengahnya 17 0845 ini merupakan tanggal lahir, tanggalnya itu 17, 08-nya itu bulan, 45 ini adalah tahun, dan 0001 merupakan nomor urut yang ada di kecamatan. Jadi nomor urut ini bisa berbeda-beda setiap orang. Misalnya ada nomor urut 3, berarti dalam satu kecamatan itu yang mempunyai tanggal lahir yang sama ada 3 orang. Dia mempunyai urutan ketiga, bisa jadi lebih, tapi dia memiliki atau dia mendapatkan nomor urut 3. Oke, sekarang kita coba pecahkan. Kita akan mencari kode wilayah provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan. Kita akan menggunakan fungsi left, sama dengan left 6, dan kita pilih nicknya, kemudian 6, maka akan keluar hasil 327305, kode provinsi, kode kota, dan kode kecamatan. Oke, kita akan coba pecahkan kembali provinsi, kota atau kabupaten, kemudian di sini kecamatan. Oke, di sini kode yang tersedia adalah 327305. Kalau kita cari di sini 327305 tidak ada. Tapi kalau kita search ke sini, datanya kita turun ke bawah, 327305 merupakan kecamatan Andir. Dia ternyata menggunakan 6 buah karakter untuk kecamatan. Jadi kita bisa cari sendiri di sini. Dengan caranya bagaimana? Kita gunakan fungsi dari VLOOKUP. Data yang ini kita definisikan kembali seperti pada video-video sebelumnya. Ini kita simpan sebagai kode wilayah dengan data yang sudah dibersihkan. Yang pertama, kemudian di sini adalah keterangan nama wilayahnya, baik itu provinsi, kota, kabupaten ataupun kecamatan. Kemudian sekarang kita gunakan fungsi dari VLOOKUP. VLOOKUP dari 327305, kemudian kode wilayah, kolom index numbernya kita masukkan 2 untuk memunculkan nama wilayahnya, baik itu. Jadi di sini kita akan memunculkan nama kecamatannya karena ada 6 karakter yang kita cari. Kemudian di sini false, maka akan keluar nilai Andir sebagai kecamatannya. Sekarang bagaimana untuk kota atau kabupaten? Kota dia memiliki 4 digit untuk kodenya, 3273, karena tetap induk dari kota itu yaitu provinsi akan tetap diikutkan dalam pengkodean di sini. Kita gunakan fungsi left dulu untuk melihat hasilnya. Left 3273,4 untuk memunculkan 4 buah karakter. Selanjutnya kita gunakan fungsi VLOOKUP left, tabel arraynya kode wilayah, kemudian kolom index numbernya 2, kemudian false. Ternyata 3273 merupakan kode dari kota Bandung. Kemudian
Untuk provinsi ialah 2 digit pertama pada NIK, yaitu 32. Berarti kita gunakan kembali fungsi dari left. Dengan left 3273,2. Oke, hasilnya sudah terlihat 32. Kita tinggal masukkan ke fungsi VLOOKUP. Tabel arraynya kode wilayah, kemudian kolom 2, dan range lookupnya false. Nah, dari NIK tersebut kita bisa mendapatkan bahwa 327305 sekian dia dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, dan Kecamatan Andir. Jadi tinggal kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi, di situ harus mengisikan nomor NIK-nya, kita bisa tahu secara langsung kota, kecamatan, dan kabupaten si pemilik NIK tersebut. Dari sini sudah bisa terpecahkan bahwa NIK mengandung si penerbit dari KTP tersebut, mulai dari provinsi, kota atau kabupaten, lalu kecamatan. Kemudian bagaimana dengan digit yang lainnya selain dari 327305? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa 170845 merupakan tanggal lahir si pemilik KTP atau si pemilik kode NIK tersebut. Nah, kita ambil kodenya sama dengan mid untuk mengambil teks dari tengah. Teksnya yang mana? Teksnya yang NIK. Kemudian start numbernya berapa? Start numbernya 7. Karena 6 kode pertama, 6 digit atau 6 digit pertama digunakan oleh wilayah, dan 6 digit di tengah digunakan untuk tanggal bulan lahir si pemilik NIK. Jadi kita mulai dari 7 sebanyak 6 buah karakter, maka akan diperoleh hasil 170845. Di sini untuk membedakan, saya rubah fontnya menjadi biru untuk wilayah. Kemudian ini saya gunakan warna hijau untuk tempat tanggal lahir. Dan ini yang terakhir, 4 digit terakhir, gunakan warna merah sebagai nomor urut. Oke. Selanjutnya dari 170845 kita akan mengetahui tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kita gunakan kembali fungsi untuk memecah teks. Ini sama dengan left dari 170845,2. Di sini kita akan mendapatkan tanggal lahir dari si pemilik NIK. Kemudian bulannya sama dengan mid, ambil dari 170845,3,2, akan mendapatkan bulan lahir. Kemudian sama dengan right, ambil kembali dari 170845,2, 2 digit terakhir. Nah, sekarang kalau kita langsung menggunakan fungsi date yang akan dikonversikan ke dalam bentuk teks, biasanya kan kita menggunakan teks value-nya yang ini misalnya, kemudian formatnya DD untuk date, MMMM untuk bulan, YYYY untuk tahun, maka tanggalnya akan seperti ini. Kenapa? Karena 170845 masih dalam bentuk general, sedangkan untuk tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir ini harus dalam bentuk date. Makanya saya pecah tanggalnya, bulannya, tahunnya, lalu kita masukkan ke dalam fungsi dari date sama dengan date.
Di sini sudah bisa dilihat bahwa date variabelnya apa aja, year, month, sama day. Berarti kita year-nya masukkan yang ini, month-nya masukkan yang ini, kemudian day-nya masukkan yang tanggal. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, di formula di Excel secara default akan ditulis bulannya dulu, garis miring tanggal, garis miring tahun. Ini sudah dalam bentuk date. Maka kalau misalkan kita mau rubah seperti halnya di KTP, tanggal, bulan, dan tahun lahir secara lengkap, kita tinggal konversikan ke dalam teks. Yang ini koma, formatnya DD, MMMM, YYYY. Maka akan keluar hasilnya. Tanggal bulan lahir ialah 17 Agustus 1945. Nah, jadi dari NIK kita sudah tahu kode wilayah, sudah tahu tanggal bulan lahir si pemilik NIK tersebut. Apakah dengan seperti ini kita bisa mengetahui variabel lainnya, misalnya jenis kelamin? Bisa. Tanggal lahir untuk perempuan, jadi untuk jenis kelamin, tanggal lahir pasti plus 40. Misalnya di sini 17, maka untuk tanggal lahir perempuan pasti 57. Kenapa? Karena kita bisa untuk membedakan laki-laki sama perempuan. Tanggal memang secara umum di generalisir bahwa satu bulan itu 30 hari. Tapi tanggal ada yang 29, ada yang 28, 29, 30 sama 31. Nah, kenapa plus 40? Karena untuk menghindari dari range tanggal tersebut. Maka diformulasikanlah bahwa untuk perempuan ditambahkan 40. Misalnya, perempuan lahir tanggal 1 Januari. Berarti yang akan dimasukkan dalam NIK ialah 41. Bayangkan kalau misalkan kita tidak menambahkan dengan elemen 40, atau kita masukkannya 30 aja. Berarti tanggal lahir perempuan di NIK dituliskan 31. Tentunya 31 di bulan Januari ada, di bulan Maret ada, di bulan Mei ada, di bulan Juli ada. Jadi menyebabkan si NIK tersebut tidak valid untuk tanggalnya. Maka lebih aman jika ditambahkan 40, karena nggak ada tanggal 32, 33 sampai 39. Oke. Nah, sekarang jenis kelamin kita bisa tentukan dari tanggal lahir. Jika tanggal lahirnya lebih besar dari 31, maka dia adalah perempuan. Maka rumusnya bagaimana? Sama dengan if tanggal lebih besar dari 31, maka value if true-nya perempuan. Kalau di KTP itu wanita, selebihnya pria. Oke. Sekarang ini 17, ternyata dapatnya wanita. Ini kenapa? Karena ada perbedaan tipe. Ini teks, sedangkan di sini number. Kita coba rubah dalam bentuk value, kita convert ke dalam bentuk value. Nah, value ini fungsinya adalah untuk mengkonversi teks string yang mengandung number menjadi sebuah number. Makanya kita convert dalam bentuk value. Kita lihat hasilnya. Akan menjadi pria. Oke. Nah, bagaimana jika tanggal kita rubah untuk NIK-nya itu menjadi 57? Nah,
dengan 57, jenis kelaminnya ialah wanita. Tapi tanggal lahirnya menjadi salah. Untuk tanggalnya kita rubah menggunakan fungsi if. If E6 lebih besar dari 31, maka E6 dikurangi 40. Jika lebih kecil dari 31, maka E6. Oke, kurung tutup. Nah, jadi walaupun tanggal 50 tadi tulis di nicknya 57, tanggalnya tetap 17 Agustus, namun jenis kelaminnya wanita. Bagaimana? Sudah paham? Jadi untuk warna biru ini, 6 digit pertama yang ada di nick itu adalah kode wilayah. 6 digit berikutnya yang di tengah merupakan tanggal, bulan lahir, tanggal, bulan, tahun lahir si pemilik nick. Kemudian nomor 4 digit terakhir itu adalah nomor urut yang ada di kecamatan. Di sini dari nomor nick kita bisa mendapatkan provinsi ketika dia pertama kali membuat KTP. Saya tidak mengasumsikan bahwa dia tinggal di situ, tapi dia pertama kali membuat KTP di situ, di provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Andir. Karena ketika kita misalkan si milik nick ini pindah ke kota lainnya, nick ini tidak akan pernah berubah, karena memang ini unik untuk masing-masing penduduk. Kemudian dari nick ini juga kita bisa dapatkan tanggal, bulan lahir, dan juga tahun lahir si pemilik nick. Disertai kita juga bisa mengetahui jenis kelamin dari pemilik nick tersebut. Itu rahasia yang ada di balik nomor induk kependudukan. Untuk validitasnya, coba kalian bisa cek sendiri dengan nomor nick yang kalian punya di KTP. Gunakan fungsi seperti ini, apakah benar atau tidak. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya, pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.